Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prinsip Manajemen akan membawakan presentasi Corporate Strategy sebagai tugas UTS Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Mariati Tirtawiyata. Strategi perusahaan adalah salah satu yang menemukan bisnis apa yang sedang atau ingin dimiliki perusahaan dan apa yang ingin dilakukannya dengan bisnis tersebut. Ini didasarkan pada misi dan tujuan organisasi dan peran yang akan dimainkan oleh setiap unit bisnis organisasi. Dan kita perlu memperhatikan kualitas barang yang akan kita buat. Sekarang ini semakin banyak bisnis baru yang bermunculan dengan produk beragam, namun bisnis yang benar-benar memperhatikan kualitas dapat dibilang hanya sedikit. Sehingga strategi bisnis yang perlu Anda perhatikan termasuk poin yang ini. Kualitas dalam bisnis adalah hal penting yang perlu ditinggalkan untuk menarik banyak konsumen. Perhatikan kualitas dan beberapa unsur yang Anda jual dalam bisnis tersebut. Strategi perusahaan adalah keputusan untuk pengambilan salah satu strategis dengan melihat berapa banyak nilai yang dibutuhkan. Untuk mengembangkan strategi perusahaan harus melihat bagaimana bisnis berjalan dengan baik dan benar. Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan menggabungkan keduanya, strategi dikenal sebagai perencanaan besar, yaitu Grand Plan. Strategi didefinisikan sebagai berikut. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif, tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian yang kedua ada ruang lingkup. Dalam ruang lingkup terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada lokal, kedua ada regional, dan yang ketiga ada profesional. Lokal adalah tentang tata letak atau posisi suatu perusahaan. Sedangkan regional adalah ruang yang mempunyai beberapa unsur, yaitu jarak, lokasi, bentuk, dan wilayah. Sedangkan profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian saja. Distribusi sumber daya mengacu pada terjadinya distribusi sumber daya yang ada, termasuk tanah, air, mineral, kekayaan secara umum di antara entitas geografis yang sesuai, seperti negara dan negara bagian. Distribusi sumber daya mengacu pada terjadinya geografis sumber daya di bumi, dengan kata lain, di mana sumber daya berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat perusahaan strategi untuk persaingan perusahaan. Caranya yaitu menawarkan harga yang kompetitif, memberikan pelayanan yang terbaik, dan jangan menjatuhkan pesaing. Pada poin kedua yaitu tentang jenis strategi pada tingkat bisnis, yaitu serangkaian komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi, yang dirancang untuk menyediakan nilai kepada para pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengeksploitasi kompetensi inti dari pasar produk individual dan spesifik. Jadi, strategi tingkat bisnis merefleksikan keyakinan perusahaan tentang di mana dan bagaimana ia memiliki keunggulan di atas lawan-lawannya. Jenis strategi yang ketiga yaitu tingkat fungsional, di mana jenis strategi ini adalah hal yang paling sempit cakupannya dan merupakan divisi khusus penunjang keberlangsungan perusahaan, seperti contohnya produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain halnya. Jadi strategi yang diambil pada level ini biasanya hanya sebatas kegiatan harian masing-masing divisi. Tentang proses penyusunan strategi. Poin pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Di sini perlu dipertanyakan apakah penyusunan strategi, baik itu strategi baru atau strategi yang perlu untuk dilakukan atau tidak, sesuai tuntutan perubahan lingkungan ataukah sebaliknya. Terima kasih.
Menganalisis situasi internal dan eksternal. Analisis situasi internal merupakan tinjauan ulang secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan suatu organisasi. Sedangkan analisis situasi eksternal merupakan tinjauan ulang secara sistematis latar belakang masalah yang berada di luar organisasi. Pemilihan strategi adalah alternatif yang tersedia bagi para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dan memanipulasi keunggulan kompetitif. Ini melibatkan perbuatan, evaluasi, dan pemilihan strategis. Strategi di tingkat corporate. Yang pertama itu strategi portofolio. Strategi ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis yang dijalankan dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Poin kedua, strategi utama. Strategi utama adalah strategi yang dipilih perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Strategi pemosisian adalah serangkaian opsi spesifik yang diadopsi perusahaan untuk suatu produk, mereka atau organisasi di benak pemangku kepentingan di pasar. Sinonim dengan strategi penetapan posisi pasar atau penentuan posisi pasar. Untuk membentuk citra produk di benak konsumen, pemosisian didasarkan pada 4 dimensi utama. Strategi penyesuaian. Strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai lingkungan bisnis. Misalnya, untuk strategi pemasaran, manajer dapat menerapkan sejumlah teknik pemasaran strategis, seperti pemasaran sosial, pemasaran langsung, pemasaran hubungan, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran diferensial, dan pemasaran ulang. Tujuan utama dari strategis produksi adalah untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Strategi fungsional adalah strategi yang membantu perusahaan menentukan cara menggunakan dan mengelola sumber daya dan keterampilan dengan cara yang paling efisien di setiap area operasinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satunya adalah faktor kesamaan pasar. Adalah sebuah kondisi di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang akan dijual atau dikonsumsi. Faktor kesamaan sumber. Nah, faktor kesamaan sumber ini adalah keadaan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor mana mereka bersaing. Perusahaan harus mampu nih memberikan keunggulan kompetitif dari perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan lain. Persaingan produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama, karena memang ada beberapa perusahaan yang memproduksi bukan hanya satu produk gitu. Namun, persaingan produk tersebut juga berasal dari perusahaan lain yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Kekuatan konsumen menjadi hal yang sangat penting, di mana konsumen itu kan yang memilih produk mana atau jasa mana yang akan mereka gunakan. Nah, ini tuh sangat berpotensi tinggi terhadap persaingan perusahaan. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.